Alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita, belajar mentadabburi, merenungi, memahami firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita mengamalkan ilmu, dan semoga Allah menerima amal kita, dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surga bersama para kekasih-kekasih Allah dan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di surat Yusuf, sudah sampai kepada ayat yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi, setelah kita kembali dulu kepada ayat sebelumnya. Setelah ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf kembali kepada Nabi Ya'qub, lalu meminta maaf, menjelaskan tentang saudaranya yang bernama Binyamin tertinggal di Mesir karena diduga atau karena dianggap telah mengambil alat takarannya milik sang raja Mesir. Tentunya hal itu membuat gelisah, susah ayahanda beliau Nabi Ya'qub, dan mereka para ikhwatu Yusuf meminta maaf dan meminta maaf. Nabi Ya'qub seorang nabi, tentunya juga lapang hati, mudah memaafkan, tapi juga memberikan pendidikan. Akhirnya oke, baik, kamu yang menghilangkan Yusuf, sekarang adiknya kau hilangkan. Adiknya sudah tidak kau bawa kembali lagi, alasanmu diambil oleh pembesar Mesir sana. Maka ya Bani, kemudian Nabi Ya'qub mengatakan idhabu fatahassasu min Yusufa. Ini ayat sebelumnya. Aku tidak mau tahu, pokoknya kau cari Yusuf sekarang. Kau pergi lagi ke Mesir sana, cari Yusuf wa akhuhu. Tahassasu min Yusufa wa akhihi. Kau cari Yusuf dan saudaranya. Ini perintah dari ayah yang Nabi. Sementara sang anak tidak ngerti gimana mencari Yusuf. Yusuf sudah hilang lama. Kalau mencari akhu Binyamin, iya masih ada. Binyamin masih ada karena sudah tahu Binyamin tinggal di Mesir, tapi nyari Yusuf. Tapi kenapa ayah nyuruh saya nyari Yusuf sama saudaranya? Sudahlah, oke lah, pergi. Lalu pergilah ikhwatu Yusuf ke Mesir. Tentunya sambil pergi ke Mesir, sambil mencari akhu Yusuf, ingin mengembalikan Binyamin kepada ayahandanya, ia sekaligus ya mencari bekal makan, karena ini kan masa paceklik. Falamma dakhalu, sampailah mereka ke Mesir. Falamma dakhalu alaihi, mereka sampai ke tempatnya Nabi Yusuf. Dakhalu alaihi, masuk ke tempatnya Nabi Yusuf. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal azizu, wahai Aziz, pembesar Mesir. Aziz ini lain dengan Aziz yang dulu. Imra'atu Aziz, Aziz yang dulu adalah yang mengambil Nabi Yusuf, kemudian setelah itu posisinya diganti Nabi Yusuf. Maka Aziz ini Aziz yang baru. Dan posisi ini diminta oleh Nabi Yusuf memang.
untuk mengatur ekonomi Mesir waktu itu yang memang akan terjadi kesuburan selama 7 tahun, kemudian terjadi paceklik selama 7 tahun. Nabi Yusuf yang menakwili mimpi tersebut, Nabi Yusuf juga yang ingin untuk bisa menyelesaikan permasalahan umat waktu itu. Disebutkan pada pertemuan yang lalu, Nabi Yusuf menjalankan tugas dari Allah untuk menyelamatkan Mesir daripada paceklik yang berkepanjangan, sehingga menabung 7 tahun, kemudian digunakan untuk hidup selama 7 tahun setelahnya, itu pun dengan prihatin, dengan penuh kesabaran dan penuh keadilan. Bukan sang raja atau pembesar lalu hidup enak-enak, tidak. Nabi Yusuf mengajak Raja Mesir sendiri dan juga pembesar Mesir harus makan seperti yang dimakan rakyat, karena saat ini adalah saat sabar, yaitu 7 tahun dalam kelaparan. Nah itulah Aziz sekarang itu. Aziz. Datanglah ikhwatu Yusuf kepada Aziz. Kalau mereka berkata, ya ayyuhal azizu. Layaknya orang bawah menyeru orang atasannya. Ayyuhal azizu, wahai Aziz. Ngadu massana wa ahlana dhurru. Massana telah menimpa kami al-dhurru, musibah, bencana. Wahai Aziz, telah menimpa kami, menyentuh kami hal yang tidak baik. Apa itu? Kelaparan yang juga menimpa tetangga Mesir, karena Yakub tinggal di Palestina. Mesir bertetangga. Jadi petaka atau bencana paceklik yang menimpa Mesir mau tidak mau juga menimpa tetangga Mesir, termasuk Palestina. Wa ahlana, massana telah menimpa kami, wa ahlana dan juga keluarga kami, ad-durru, musibah, wajibna dan kami datang ke sini, wahai Aziz, bibida'atin musjatin, kami membawa bahan. Maksudnya kan mau beli, bukan minta, juga mau beli ikhwatu Yusuf. Cuma ini kan zaman paceklik, nggak ada barang yang benar, nggak ada barang yang baik, sehingga yang aku bawa adalah termasuk bibida'atin musjatin, barang dagangan yang rendah nilainya, nggak berkualitas. Musjat, tidak berkualitas. Pun demikian wahai Aziz, fa'ufi lanal kaila, aku ingin mendapatkan sempurna. Aufi, penuhilah, lana untuk kami, al kaila, timbangannya. Maksudnya dia minta lagi, ya, dia minta, wahai Aziz, keluargaku ditimpa paceklik, kelaparan, aku ingin mengambil bahan makanan dengan seperti biasanya membeli, akan tapi bahan-bahan yang bisa aku berikan kepadamu adalah bahan yang tidak berkualitas. Pun demikian aku tetap minta engkau beri kepadaku sempurna. Aufil kaila wa tasaddaq alaina, dan kalau perlu tambah, bersedekahlah untuk kami. Kalimat sedekah di sini adalah umumnya adalah untuk zakat. Umumnya sedekah, innamas shadaqatu, adalah zakat di sana. Cuman kadang digunakan untuk sesuatu yang sunnah, sedekah sunnah, tapi secara umum disebutkan dalam Al-Quran sedekah di sini adalah zakat. Maka di sini para ulama membahas, loh ini Nabi Yakub kan nabi, bagaimana nerima sedekah atau nerima zakat? Para ulama menjawab bahwasanya tidak diperkenankan zakat adalah untuk baginda Nabi Muhammad saja, bukan untuk nabi-nabi yang lain, untuk baginda Nabi Muhammad dan ahli baitnya. Baik, kemudian ikhwatu Yusuf minta, biarpun aku membawa barang yang tidak berharga, kurang berharga, tapi aku tetap mohon diberi sempurna, kalau perlu ada tambahannya. Innallaha yajzil mutasaddiqin, Allah akan membalas siapapun yang gemar atau bersedekah atau memberikan sedekahnya.
Ini adalah satu usul ya, cara. Siapapun dari kita, kalau menghendaki sesuatu, tentunya kita harus pertama tidak mengadu kepada orang. Kalau kita memerlukan, semoga Allah memberikan kepada kita semua kecukupan. Nah, layaknya kalau meminta kepada seseorang sementara kita tidak mampu, ya kepada orang yang kita duga ia akan mampu menyelesaikan permasalahan kita. Ini berlaku dalam segala hal, bukan berlaku di dalam urusan-urusan seperti ini, urusan sedekah, bukan. Dalam segala hal, kalau kita mengadu kepada orang yang tidak mampu, ini kebodohan. Dan mengadu kepada Allah boleh, seperti ayat sebelumnya kan disebutkan juga Sayyidina Yakub mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Jadi mengadu kepada Allah itu boleh, bahkan dianjurkan. Dan kalau kita ngadu kepada manusia juga boleh, tapi dengan catatan memang dia punya hajat, dan kita duga orang itu bakal menyelesaikan hajat kita. Kalau kita suka menyampaikan atau berkeluh kesah kepada orang yang tidak akan bisa menyelesaikan hajat kita, ini namanya orang hobi curhat, namanya bikin kesel orang. Makanya jangan gampang kita mengobrol keluh kesah atau mengobrol ke musibah yang ditimpakan. Ngadulah kepada Allah seperti Sayyidina Yakub, innama ashku bathi wa khuzni, aku mengadukan kesusahan dan kegelisahanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Kemudian kepada manusia, kalau kita ingin mengadu, ya mengadulah kepada manusia, bukan dilarang, tapi di saat memang kita membutuhkannya. Maka peminta-minta yang mampu itu adalah terhinakan, haram dia, jangan dianggap. Orang yang mampu lalu minta-minta itu dianggap halal. Oh tidak, meminta haram bagi yang mampu. Bahkan sampai dikatakan kabair juga, termasuk dosa gede. Kenapa? Karena ancamannya adalah nanti dibangkitkan di hari kiamat mukanya tak berdaging. Tapi kalau kita punya hajat lalu kita minta kepada orang yang kita duga bakal bisa menyelesaikan, ya boleh. Kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita, namanya curhat. Curhat yang nggak jelas. Bisa jadi gunjing. Termasuk permasalahan bukan masalah ekonomi, mungkin kita punya kesedihan, keluh kesah dan sebagainya. Ada orang mukanya muka curhat, setiap orang diceritai, bahkan kadang aib keluarganya, aib orang tuanya. Maka termasuk curhat itu sendiri akan menjadi gunjingan kalau memang kepada orang yang bukan ahlinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan di saat kita menyampaikan kepada yang ahli dalam menyelesaikan masalah pun harus ada aturannya. Ada seorang istri setiap pagi itu sudah ngadu kepada temannya tentang suaminya, sementara temannya pun juga punya masalah sama. Ini hanya pengen ngumbar gunjingan. Bahkan kadang di handphone tuh DP gambar muka cemberut, wah capek-capek pagi. Nah, ini menunjukkan ini kebodohan seorang istri. Tahu kalau di rumahnya suaminya lagi marah-marah. Atau dia nulis, rumah tangga apaan begini terus. Maksudnya apa? Dia membongkar aibnya di hadapan manusia tentang aib di dalam rumah tangganya. Ngadunya salah dia. Kalau memang betul di rumah tangganya punya permasalahan, datang kepada orang bijak, orang ahli yang ngerti ilmu, yang sekiranya diduga orang tersebut akan bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Kalau tidak, menggunjing nanti. Baik. Maka jangan gampang cerita-cerita kepada siapapun tentang permasalahan yang kita alami, kecuali kepada orang yang memang dia bakal menyelesaikan permasalahan kita, membantu menyelesaikan permasalahan kita. Itu pun harus kita lihat.
Kita lihat dulu, boleh enggak, sejauh mana kita boleh menceritakannya. Nah, problem keluarga yang diuji paceklik ngadu kepada Azizu Misr. Waktu itu adalah Nabi Yusuf. Boleh yang demikian itu? Karena apa? Mereka membutuhkannya kepada orang yang layak, yang mungkin bisa menyelesaikannya. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang ke Mesir dengan hajatnya yang lama. Hajatnya yang lama, hajat yang sebelumnya yaitu ingin cari makanan. Sementara mereka punya permasalahan yang amat besar, yaitu permasalahan Yusuf dan saudaranya, yang Nabi Yakub pun menyuruh mereka datang ke Mesir untuk mencari Yusuf dan kawan-kawannya. Di saat ikhwatu Yusuf disambut oleh Nabi Yusuf, mereka berbicara, bahkan perbincangan saat ini lebih dekat lagi, disambut dengan khusus, lebih dekat lagi. Di saat melihat Nabi Yusuf berbicara, mulai fokus dia, seperti melihat sesuatu yang pernah ia lihat tapi dibuang jauh-jauh, yaitu ciri khasnya ada gigi taring, gigi apa, atau gigi, atau yang tampak giginya Nabi Yusuf itu adalah yang sangat khas, yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Jadi waktu tersenyum begitu tampak. Makanya waktu Yusuf itu melihat, wah ini kok senyum ini pernah aku lihat, tidak tahu kapan, melihat dari mana. Maka di saat seperti itu tiba-tiba Azizu Misr ini bertanya, qala, di saat mengadu begini, aku pengen begini, aku pengen bantuan, tolong ya, beri makanan yang cukup untuk kami, tapi alat tukarnya enggak memenuhi syarat, bukan suatu yang baik. Tiba-tiba Azizu Misr berkata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Apakah kamu sadar, ngerti, tahu apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Id antum jahiluna, tatkala engkau masih bodoh, nggak ngerti mana yang baik. Maksudnya apa? Dulu kau buang Yusuf, sekarang kau datang kepada Yusuf, kan begitu. Kenapa kau buang? Karena jahilun, kamu bodoh. Tapi pertanyaan Nabi Yusuf ini mengagetkan ikhwatu Yusuf, langsung nyambung. Itu kayak saya ingat betul tuh, senyum-senyum, gigi-giginya gigi yang pernah aku kenal. Tiba-tiba kok nanya, apa yang kau lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Dia terkaget, mulai nyambung ini. Qalu innaka la anta Yusuf. Engkau Yusuf ya? Baru sadar. Oh, ini luar biasa kisahnya nih, menarik, jadi indah. La anta, innaka la anta Yusuf. Engkau Yusuf? Engkau Yusuf? Qala, Nabi Yusuf menjawab, ana Yusuf. Ana Yusuf. Wahada, dipanggil, wahada akhi, Binyamin yang diambil kemarin. Wahada akhi. Gimana suasana saat itu? Antara malu satu sisi, yang pernah, karena ini pernah berbuat zalim kepada Nabi Yusuf. Di sisi lain ada harapan besar untuk bisa mendapatkan pertolongan, bermacam-macam dalam pikiran mereka. Qalu ana Yusuf wa hadha akhi. Lalu disampaikan, enggak usah khawatir, aku tidak perlu membalas apapun yang dilakukan oleh seseorang kepadaku. Kenapa? Qad mannallahu alaina, Allah telah berikan karunia kepada aku. Ini adab. Jangan biasa kita menyimpan dendam kepada siapapun. Makanya kalau kita didengki sama seseorang, dibenci sama seseorang, jangan pusing kita.
Karena orang mendengki tidak akan bisa melampaui yang didengki. Pun juga kita sudah diberi oleh Allah, kenapa pusing? Jadilah Nabi Yusuf, lihat, dimusuhi bahkan mau dibunuh, dijauhkan dari ayahnya, mau dibunuh. Sudah ketemu orangnya, datang berkali-kali, ini nggak ditangkap juga. Malah menyebutkan, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kenapa? Allah telah memberikan kepadaku karunia. Kemudian dikasih tahu, resepnya sederhana. Kenapa Allah memberiku seperti ini? Kenapa Allah muliakanku seperti ini? Apa? Ayo, resepnya adalah innahu man yattaqi wa yasbir, sesungguhnya orang yang bertakwa, takut kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan Allah, wa yasbir, lalu dia sabar, dengan ujian dia sabar. Itu resepnya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Jadi bertakwa itu adalah termasuk ihsan, maqam ihsan tertinggi, takwa, maqam ihsan. Sabar, ihsan. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah akan balas. Maka ini pun harus kita pakai resep ini. Ingin berjaya seperti Nabi Yusuf, tapi tidak pernah sabar, dikuasai dengki di dalam hatinya. Oh bahaya, dikuasai benci. Giliran mendapat pangkat Nabi Yusuf, jahat, Nabi balas dendam nanti. Maka yang harus disiapkan adalah siap untuk sukses. Kalau aku sukses, aku tidak akan mendendam kepada siapapun. Kalau aku sukses, aku tidak akan mendengki kepada siapapun. Kalau aku sukses, aku akan seperti Nabi Yusuf. Maka ditata saat ini kita meniti kesuksesan. Bagaimana meniti kesuksesan? Dengan kesabaran. Kesabaran di dalam diri kita, kemudian ditingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ujian banyak macam-macam, tidak harus sama, bukan semuanya memahami ujian itu harus minta diceburkan di sumur seperti Nabi Yusuf kemudian jadi raja. Enggak. Ya, kesabaran yang selama ini yang kita jalani itu akan ada nilainya di hadapan Allah. Siapapun kita yang bekerja, berusaha untuk menahan diri dari yang haram, mungkin kerjaan lebih capek, lebih susah, tapi lebih halal, ia pilih, maka Allah akan menilai itu semuanya. Menuntut ilmu pun perlu kesabaran, ada buahnya nanti. Semuanya yang memahami ujian, maka Allah akan berikan kesuksesan kepadanya dengan catatan takwa kepada Allah, kemudian ada kesabaran. Takwa kepada Allah langsung menghubungkan semuanya dengan Allah, tidak dengan amarah, tidak dengan kebencian, tidak dengan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mendengar ungkapan Nabi Yusuf yang menyejukkan seperti itu, qalu, mereka berkata, tallahi, demi Allah. Tallah termasuk qasam, qasam tak huruf qasam, tallahi billahi, tallahi laqad atharakallahu alaina, tallahi laqad atharakallahu alaina, athara yu'thir, demi Allah ya Yusuf, Allah telah memenangkan kamu atas kami. Allah memenangkan kamu atas kami. Allah membelamu. Allah mendahulukan engkau hai Yusuf alaina, atas kami. Mengiyakan, itu insaf. Dengan kesabaran Nabi Yusuf, Allah bela. Betul Yusuf, engkau dibela oleh Allah, engkau dijaga oleh Allah dengan kesabaran, engkau dimuliakan oleh Allah. Wa in kunna la khatiin, wa in kunna la khatiin, para ahli tafsir mengatakan wa in ini adalah in yang mukhaffafah. Aslinya wa inna kunna la khatiin, sungguh kami semua ini wahai Yusuf la khatiin, maafin kami Yusuf, kami salah. Khati, khati itu beda dengan mukhti. Khatiin bukan mukhtiin. Kalau khatiin sama dengan khata.
Khati'in. Kalau khati'in itu orang yang salah dan dia ngerti bagaimana membenahi kesalahannya, dia tahu jalan yang benar. Dia salah, kemudian dia tahu cara benahi, tapi dia tidak mengambil langkah ke situ. Tapi kalau mukhti, dia salah, ingin benar, nggak ketemu jalannya, salah lagi. Tapi kalau yang pertama, khati' lebih parah lagi. Dia salah, tahu jalan benar, nggak mau menempuhnya. Dia tahu nyeburin Yusuf itu salah, yang benar ya diambil, tapi nggak ngambil dia. Maka khati'in. Kalau mukhti' salah, pengen benar salah lagi, karena nggak tahu jalan benernya. Nah, ini keinsyafan. Kunna, in kunna, inna kunna, in kunna, ayat nggak boleh diganti. Wa in kunna la khati'in, sungguh kami ini salah parah, bukan salah, kami ini salah parah wa Yusuf. Ya. Qala subhanallah, hati orang mulia seperti diucapkan baginda Nabi, la tathriba alaikumul yawma, di saat orang-orang Mekah waktu Nabi mendapatkan kemenangan Fathu Makkah, Nabi mengucapkan la tathriba alaikumul yauma. La tathriba artinya apa? Menghibur hati orang yang bersalah supaya tidak berkecil hati, kemudian tidak putus asa, tidak merasa terpuruk, dibesarkan. La tathriba, enggak ada masalah, dimaafkan sudah, enggak ada masalah, sudahlah. La tathriba alaikumul yauma, enggak apa-apa, jangan sedih, jangan, dimaafkan sudah. Lah orang kafir Quraisy waktu itu yang setelah Fathu Makkah, kemenangan Nabi Muhammad, mereka biarpun yang masuk Islam merasa karena yang mukul Nabi yang ini ada, minta apa yang kau lakukan kepada kami Muhammad ya Rasulullah. Wah, ini kayak bakal nih, karena gambaran mereka di masa jahiliyah itu adalah orang yang pernah mukul dipukul, diantem, ya dihajar. Tapi ternyata Nabi Muhammad terima, nggak apa-apa, seperti kisah Nabi Yusuf ini. La tathriba, nggak apa-apa, laum, tidak ada celaan bagimu, sudah selesai yang lalu biar berlalu. Ini loh yang hendaknya ada di hati kita. Orang bisa bersalah, tapi jangan kita anggap dia selamanya salah. Ya, kita beri sanksi, kalau dia adalah pegawai kita sanksi dari pekerjaan menuju pekerjaan yang lain. Ya memang pendidikan harus ada, tapi jangan sampai kita itu merubah karena kesalahan seseorang menjadi benci yang tidak berakhir, prasangka buruk seterusnya, nggak boleh. Tapi biasa kedengaran kalimat la tathriba alaikumul yaum, nggak ada celah atas kalian semuanya hari ini, nggak ada yaghfirullahu lakum. Allah, ini pendidikan kemuliaan. Maka kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kemudian dia datangnya pun dengan minta maaf, bahkan kalau tidak minta maaf pun sudah kita siapkan maaf sebanyak-banyaknya, apalagi dia sudah minta maaf, menyesali kesalahannya, besarkan hatinya, la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian semua. Wa huwa arhamur rahimin, wa huwa arhamur rahimin, sungguh Allah Maha Kasih. Di antara yang bisa berkasih sayang, maka kalau kita melihat ada orang berkasih sayang, maka itu bagian daripada sifat mulia Allah Rahman. Oh arhamur rahimin, dan Allah adalah zat yang Maha Kasih. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada ikhwatu Yusuf setelah selesai, tentunya bukan sekedar begini, tentunya dihormati, dimuliakan, segala macam, makan bahan-bahan makanan dibawain. Lalu Nabi Yusuf berkata, idhabu biqamisi hadha, sudahlah kau kembali, pulanglah, pergilah engkau, kalian semuanya, wahai ikhwati, wahai saudaraku, biqamisi hadha, dengan bajuku ini. Baju ini adalah bajunya Nabi Ibrahim. Baju Nabi Ibrahim yang waktu dimasukkan ke api, kemudian dipindah ke Nabi Ismail di saat disembelih, sampai jatuh ke tangan Nabi Yusuf
Baju itu dipakai waktu Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Allah atur gak hilang, ya sudah begitu. Sampai Nabi Yusuf menjadi pembesar di Mesir, baju itu masih ada. Lalu Nabi Yusuf berkata, idhabu biqamisi hadha, pergilah kalian wahai saudaraku dengan gamisku ini. Fa'alquhu ala wajhi abi, maka lemparkan, bukan lempar begitu, maksudnya apa? Bisa dimanai, usapkan ke wajah. Maksudnya kalau lemparkan kan kurang ajar nanti maksudnya agar bertemu antara jasadnya, wajah ayahandanya dengan baju tersebut. Ala wajhi abi, bahasa kasih yang tidak bisa disembunyikan itu. Bahasa kasih yang tidak bisa disembunyikan mengatakan abi. Nabi Yusuf tidak berkata fa'alquhu ala wajhi abina, bukan, tapi abi. Sebab yang menganggap sebagai ayah sesungguhnya ya Nabi Yusuf aja. Yang lain nggak begitu peduli dengan ayahnya sampai Nabi Yusuf dibuang. Maka Nabi Yusuf pakai kalimat tanda kedekatan hati antara Nabi Yusuf dengan ayahnya. Spontan mengatakan abi, ayahku. Ya'ti basira, maka nanti akan datang dengan bisa melihat. Apakah langsung melihat? Nah, ini urusan nanti. Yang penting nanti akan bisa melihat. Wa'tuni, kemudian datanglah kalian semua kepadaku, bi ahlikum, dengan keluargamu, ajma'in, semuanya. Kemudian bawa Nabi Yakub, kemudian bawa juga istri-istrimu, anak-anakmu, bawa semuanya ke sini. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, datanglah kalian semuanya bersama keluarga, semua bawa ke sini. Nah, inilah bagaimana akhlak mulia ini. Sehingga bagi siapapun ini harus punya prasangka baik kepada Allah yang Maha Kuasa. Jika ada ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, maka sesungguhnya itu adalah tangga untuk mendapatkan kemuliaan. Nabi Ibrahim dengan apinya dan seterusnya. Nabi Ismail rela untuk disembelih. Nabi Yusuf dilemparkan ke sumur. Lah kita diuji hari ini dengan apa? Macam-macam. Dengan corona segala macam. Diuji oleh Allah dengan corona. Biarpun tidak menimpa kita, tapi akan ada rasanya buat kita. Apa itu? Santri nggak boleh jenguk, ya kan? Itu kan ujian. Maka ya terima kayak Nabi Yusuf. Nggak usah gelisah, pengen naik pangkat kok, kan begitu. Karena demi kebaikan. Orang tuanya nggak boleh. Liburan pun masya Allah dibatasi, ya. Ujian. Maka dibalik itu semua kita patuh demi kebaikan semuanya. Allah akan beri dengan segala kebaikan nanti. Allah akan balas seperti Nabi Yusuf diuji. Berapa tahun Nabi Yusuf dipisah dari ayahandanya, dibuang di sumur, dibuang sampai gede, dari umur 11 tahun sampai umur 20, hampir 30 tahun. Dan bagi orang yang kenal Allah, harapan tertinggi adalah pertemuan nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan di dunia harus dijadikan pertemuan untuk mendapatkan surga Allah. Maka para santri dengan aturan-aturannya pasrah demi kebaikanmu. Yakini kalian ini adalah Yusuf zaman sekarang kayaknya. Diuji pas kamu mondok ada pandemi, orang tua tidak boleh kunjung, pulang setahun sekali, bahkan ada yang nggak boleh pulang juga tahun depan. Aduh gimana sih? Aku seperti Nabi Yusuf. Apa itu? Man yattaqi wa yasbir. Aku udahkan untuk semakin mendekatkan kepada Allah dan dengan penuh kesabaran. Maka setelah itu yakinlah Allah akan berikan kesuksesan yang penuh ketabahan, penuh kesabaran di hari ini akan memetik kesuksesan yang luar biasa di nanti, di dunia sebelum di akhirat. Kemudian dia faedah lain lagi di sini tadi apa?
Tolonglah menjadi orang yang lapang hati, mudah memaafkan. Mudah memaafkan sebesar apapun kesalahan orang lain kepadamu, urusan pribadimu, maka hendaknya engkau biasa melapangkan, bisa lapang dada, lapang hati, memaafkan. Bahkan bukan sekedar memaafkan, mendoakan. Ini ya, kita praktekkan semuanya. Kan tadi sudah berdoa kita di muqaddimah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, mudahkan untuk mengamalkannya. Kan gitu. Ayo diamalkan. Jika ada orang yang pernah ganggu kita, nyakiti kita, nggak perlu digunjing, diomongin. Akan tapi bagaimana? Kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Kita doakan orang yang mengganggu kita. Kita doakan dengan doa kebaikan. Bahkan setelah itu kalau perlu kita beri kebaikan. Kita beri hadiah, kita sambung kepada mereka. Kita memulai dengan kebaikan-kebaikan. Maka niscaya Allah akan membalas kita dengan kebaikan yang banyak sekali di dunia dan di akhirat. Allah berikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Masya Allah. Bersih hati insya Allah. Ayo bersih hati, maafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Dan hal semacam ini sangat perlu dihadirkan di zaman saat ini, zaman ini, zaman rusak. Zaman kita ini diadu oleh syaitan. Kita tidak mengatakan manusia mengadu, sebab manusia mengadu domba itu juga diadu oleh syaitan kok. Bisikan syaitan aduwwum mubin, yang bersekongkol dengan hawa nafsu. Sebab pertikaian saat ini begitu mudahnya. Masya Allah. Apa sebabnya? Pilihan presiden ribut, pilihan gubernur ribut, pilihan bupati ribut, pilihanku ribut, pilihan DKM masjid ribut. Ada yang ngurus masjid ribut. Sampai naudzubillah karena sudah biasa ribut. Pilihan siapa yang jadi kiai di sebuah pondok ribut. Ada itu. Kakak adik berantem, naudzubillah, ribut semuanya. Mana Yusufnya? Kita perlu Yusuf saat ini. Kita biasa berantem, naudzubillah, enggak. Kita berubah, kita menjadi Yusuf. Memaafkan, lapang hati, enggak ada dendam. Bersuri teladan Nabi Yusuf dan juga baginda Nabi Muhammad SAW, imam kita. Masya Allah ya. Ini saja, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, mudahkan kita untuk mengamalkan. Semoga Allah membersihkan hati kita dari dendam kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.